Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi, mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Mulai tanamkan kepekaan terhadap sesama, dan kurangi keegoisan dalam diri. Pendidikan adalah awal dari perubahan, tanpa pendidikan, tidak ada peradaban. Meski perkuliahan adalah perguruan tertinggi yang bisa dicapai seseorang, namun kita bisa belajar dari berbagai hal, termasuk pengalaman. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap negara dan bangsa, jadilah seorang pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Anak muda, mari kita ubah orientasi, tak terjebak gaya hidup menumpuk materi. Hidup jujur sederhana, menolak jalan instan, menghalalkan segala cara. Maka jadilah seorang pembaharu, biar orang lain yang ikut meniru. Daripada terus mengikuti tren tanpa henti, hidup bisa habis tanpa pernah diisi. Tak ada orang istimewa di penjara, karena mereka hanyalah narapidana. Walau pernah jadi pejabat, tetap saja statusnya penjahat. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan bagi siapapun yang menghendaki perubahan. Karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Kita mungkin bosan dengan muka yang itu-itu saja, tapi yang muda juga harus kasih bukti yang jelas dan nyata. Rakyat perlu para penegak yang berwibawa, bekerja lurus demi keadilan dengan bangga. Karena kita tidak membayar seragam mereka hanya untuk menegakkan hukum riba. Inspirasi menjadi kunci agar semua mau berpartisipasi, bahu-membahu perbaiki negeri, bersama-sama mengabdi tanpa henti. Harta dan tahta memang dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Perputaran uang jadi bahan bakar kekuasaan. Kita perlu belajar dari sejarah yang begitu jelas, mengurangi gaduh politik yang kerap tak berkelas. Inspirasi menjadi kunci agar semua mau berpartisipasi, bahu-membahu perbaiki negeri, bersama-sama mengabdi tanpa henti. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi, mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Tinggal tunggu waktu lahirnya generasi pencipta, mereka yang akan harumkan Indonesia dengan karya. Jabatan menjadi berhala ketika penguasa lebih sayang dukunnya. Pemimpin yang enggan berbagi, sama saja ingin menang sendiri. Bila egoisme tak diakhiri, sejarah akan menghitamkan mereka yang layak dijatuhkan. Sejarah akan meninggikan mereka yang memang layak dimuliakan. Tidak gampang takluk oleh kegagalan, terus mencipta momen kebangkitan. Ketamakan dan kebodohan sungguh telah menghukumi mereka yang mabuk kekuasaan dan lupa diri. Apa karena hidup orang kecil patut menderita, dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal, mereka tersisa jadi catatan kaki. Nyawa manusia bukan tragedi tontonan dan statistik belaka. Ya, lebih baik tidak berangkat terbang, daripada tidak pernah tiba. Waktunya untuk memberi teladan, kekuasaan hanya mulia digunakan untuk pengabdian. Berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan, tetapi diperjuangkan. Zona nyaman selalu menghadirkan ketenangan, tak semua siap menghadapi guncangan. Bagaimana anak muda bisa diam ketika aparat justru miskin teladan? Saat hukum terbelit begitu mudah, langit keadilan runtuh menimpa si lemah. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian. Yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Dalam dunia penuh pura-pura, anak muda sibuk memisahkan dusta dari kata. Kebenaran guru bukan hal yang absolut, karena murid bukan kerbau yang harus serba nurut. Gelapnya misteri kejahatan bisa dibongkar ilmu pengetahuan. Forensik dapat menjelaskan yang buram, mengangkat bukti-bukti yang karam.